Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Irama FM. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Salam sehat untuk kita semua. Bersama Huda Pradana pada malam hari ini, Rabu 10 Juni 2020 dalam acara Bersama Inner Motivation ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, bisa langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sudanji. Ya, ini yang sudah hadir di studio ini ada Bapak Prasetyo Ahmad ya, dan Ibu Dr. Ika Endah Lestari Ningsih SPKJ MKes ya. Nah, ini mengenai malam hari ini, langsung aja masuk ke pembahasan ya Pak ya. Iya Mas Sudah. Untuk mengawali bersama Inner Motivation atau BIM ini. Nah, ini Pak Prama, kata-kata bijak malam hari ini ya, untuk pembukaan kita, untuk mengawali semangat kita di malam hari ini. Nah, ini bisa banget untuk diungkapkan. Iya, para pendengar Irama FM yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bu Ika yang di studio, dan tentu saja para pendengar Irama FM yang berbahagia. Sebelum nanti saya sampaikan kata bijak, saya ingin ingatkan kembali bahwa materi yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana kita ini tegar menghadapi COVID bersama narasumber Bapak Dr. Fatur Rahman yang juga pasien positif ya Bu Eka ya. Positif ya. Dan menceritakan beberapa pengalaman, dan kita waktu lalu sudah mengambil beberapa kesimpulan, antara lain bahwa menghadapi COVID tidak hanya membutuhkan istilahnya penanganan secara medis, namun juga support lingkungan dan sebagainya. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui dari minggu yang lalu tentang pentingnya senantiasa untuk ikhlas, doa dan sebagainya. Dan kata bijak malam hari ini, Bu Ika, Mas Yuda, dan para pendengar yang berbahagia, saya ambil dari kata-kata seorang tokoh spiritual Dailama. Beliau mengatakan bahwa pikiran yang tenang membawa kekuatan batin dan percaya diri, sehingga hal itu sangat penting untuk kesehatan yang baik. Maknanya adalah bahwa kalau kita bicara tentang kesehatan, maka hal yang juga harus kita bangun adalah bagaimana di dalam pikiran kita ada kemampuan pengendalian diri, kemampuan untuk bisa bersikap jernih, dan kemudian juga kalau sudah bisa ke sana, kita juga perlu memiliki rasa percaya diri. Dan ini tentu saja akan menjadikan kondisi kesehatan seorang itu jadi baik. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini luar biasa ini. Jadi tak sengaja ternyata kami yang di studio ini, baik Mas Yuda, Mbak Ika maupun kami, ternyata selalu alumni ini. Satu alumni. Dan tentu saja angkatannya beda-beda kan. Mungkin yang paling tua saya Bu Ika ya. Aduh, tapi ya. Semangat yang paling muda. Tetap semangatnya tetap muda. Kalau saya tahun 80, Bu Ika tahun 87, dan Mas Yuda tahun 2011. Ini ceritanya reuni ya. Dan mungkin para pendengar FM yang kebetulan juga mungkin dari sekian macam gitu ya. Mungkin yang pendengar yang setia setia tune in, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga mungkin teman-teman dari IMC Inner Motivation Community, teman-teman dari grup-grup Muda Ganesha MK yang mungkin juga tune in di sini. Dan juga saya punya grup namanya grup Tirto ini Bu Eka dan Mas Yuda. Jadi grup teman se-SD. Mungkin malam hari ya? Juga ada yang SD mana Pak? Tirto Dranan. Tirto Dranan. Mas Yuda punya grup apa? Kalau TK? Grup enggak, TK enggak ada. Enggak, SD juga. Pak, yang enggak ada grupnya Pak, biasanya TK ya. Iya, TK udah pada lupa. Belum inget kalau besok ke sekolah tuh buat ketemu lagi untuk reuni. Iya, jadi itu Mas Yuda. Sekali lagi kita berbahagia hari ini kita juga punya tamu istimewa ini. Tidak mudah nih menghadirkan seorang
tokoh nasional Bu Dr. Ika, karena beliau juga selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Citrawada yang demikian Mas Yuda. Oke, itu dari kata-kata bijak dari Pak Pram ya untuk bersama Inner Motivation hari ini. Nah, untuk mengenai tema malam hari ini, nah ini topik yang diangkat malam hari ini tuh mengenai apa? Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak Pram. Para pendengar yang berbahagia, jadi kalau minggu yang lalu kita mengangkat topik tentang bagaimana kita tegar menghadapi COVID. Nah, kalau malam hari ini saya siapkan judul dan insya Allah nanti satu yang menarik, yaitu aspek medis dan psikologis terkait penanganan COVID-19. Sekaligus mungkin saya akan sampaikan kenapa sih kita angkat materi ini. Jadi yang pertama adalah bahwa kita perlu mengetahui secara makro dan mikronya terkait dengan virus ini, karena kita akan menghadapi suatu kondisi di mana istilahnya kalau ada orang yang mengatakan kita harus siap hidup bersama COVID ya Vika ya. Nah, iya, betul. Jadi kalau kita belum tahu harus berdamai, makanya kita harus tahu. Maka itu yang pertama alasan yang benar. Kemudian yang kedua, para pendengar yang berbahagia, bahwa memang kita memang perlu, artinya kami dari Inner Motivation tetap berpendapat bahwa ketika kita ingin memiliki motivasi yang kuat, maka kita perlu memahami, mengetahui tantangannya seberapa besar, tantangannya seberapa dalam. Oleh karenanya ini menjadi satu topik yang mungkin tidak hanya malam hari ini, mungkin minggu depan pun mungkin kita masih sekitar ini ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kita memang sedang berusaha agar pada saatnya nanti, karena kebetulan hari ini kita tahu ada launching penyampaian dari beliau Bapak Bupati bahwa sudah ada rencana untuk pengakhiran masa tanggap darurat COVID-19 ini besok tanggal 12. Nah, tentu saja kita juga ingin agar pada saat kita memasuki yang disebut dengan, kalau ada orang mengatakan new normal gitu ya. Kalau Pak Bupati tadi menggunakan istilah new habit ya, new habit, yaitu adanya pembiasaan kehidupan yang baru. Nah, tentu saja yang seperti apa memang sedang dirumuskan oleh suatu tim, namun kita pun perlu untuk memahami itu. Oleh karenanya ada aspek yang sifatnya komunitas sosial, yang ini pasti menjadi bagian yang diarahkan, diberi petunjuk dari pemerintah. Namun ada juga yang tidak kalah pentingnya, kita juga perlu memahami secara individual. Oleh karenanya pentingnya materi malam hari ini adalah agar sebagai seorang individu kita bisa lebih mengerti, dan tentu saja kalau sebagai individu kita bisa lebih luas mengerti, maka kita akan lebih memiliki istilah yang minggu lalu adalah memiliki ketegaran yang diharapkan untuk bisa menghadapi virus COVID-19. Dan mungkin saya langsung ke Bu Ika ini, Bu Ika. Jadi ya mungkin Bu Ika bisa cerita pada kita semua, pada yang di studio maupun yang di rumah, para pendengar Rama FM yang berbahagia, tentang aspek-aspek yang menjadikan kenapa sih menghadapi COVID itu jadi kayak jadi luar biasa seperti ini. Silakan Bu Dokter. Oke Pak Pram, terima kasih, dan juga Mas Huda, pendengar setia Irama FM 88,5 MHz dimanapun berada di penjuru tanah Cicenca Purworejo, dan bahkan ini bisa diakses dengan streaming. Jadi ini oke banget, bisa sampai Mataram, sampai Jakarta ya, kalau kita bisa lihat kita karena anak saya sering banget dengar, karena sudah sering cerita ke saya yang di Jakarta. Betul Pak Pram, sebetulnya ini merupakan masalah kita bersama, karena COVID ini awalnya kan dari Wuhan nih ceritanya, oleh-oleh dari Wuhan, dalam tanda petik. Ada beberapa rumor yang ada di sana. Jadi tiba-tiba ada seperti itu, ada konspirasi. Awalnya seperti itu. Kemudian ditambah ada kekuatan medsos yang luar biasa, atau Pak Pram itu ya. Jadi medsos itulah yang membawa ke Indonesia berita-berita yang sudah menakutkan dulu gitu lah. Menakutkan. Jadi tiba-tiba ada hoax
foto-foto atau video, ya kan? Yang di Wuhan Cina. Yang di Wuhan, yang di mana gitu, tiba-tiba ada orang tiba-tiba jatuh, ini korban Wuhan, ini korban corona, dan itu ternyata belum dikonfirmasi dan sudah tersebar sampai di seluruh penjuru dunia gitu ya. Jadi ini sudah takut duluan dengan yang namanya virus ini. Waktu itu kan belum ada namanya ya, coronavirus atau new coronavirus atau nCovid gitu ya, nCovid-19. Waktu itu belum ada namanya COVID ya, Corona 19 atau apa ya? Itu new ya, new virus corona itu. Waktu itu seperti COV ya, COV ya. Nah itu seperti itulah. Awalnya seperti ini. Jadi sudah ada rasa ketakutan dulu seluruh penjuru dunia. Nah ini dengan kekuatan medsos yang luar biasa di zaman seperti ini. Nah ini yang awalnya seperti itu sebetulnya. Namun demikian di sana sudah 2 bulan itu teratasi dengan baik, dan bahkan di medsos pun, di televisi kita bisa saksikan orang-orang di sana berdansa. Karena zero perayaannya. Jadi kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kemudian akhirnya karena merambah ke seluruh dunia dengan adanya juga pernyataan-pernyataan dari WHO itu, sehingga kronologisnya bahwa semua negara harus memeriksa seluruh warganya gitu ya. Pasti ini ada yang terkena COVID gitu loh, untuk segera untuk segera mengantisipasi, tracking atau case finding aktif negara bangsanya atau masyarakatnya itu, untuk tahu seberapa jumlah yang menderita COVID itu. Nah, sampailah ke Indonesia, karena waktu itu ingat sekali saya, Indonesia itu masih 0 aja, gitu ya Pak Bram ya. Waktu itu seperti itu. Nah, Korea kan? Sudah melonjak juga. Betul. Itu kan. Nah, ini kita review nih, flashback dulu seperti itu. Nah, ternyata memang virus ini menurut para pak ahli yang waktu itu namanya nCoV gitu ya. Terus dinamakan COVID pada waktu itu Januari kalau nggak salah, karena saya waktu itu ingat rapat pertama itu tentang COVID di Dinas Kesehatan itu bulan Desember gitu ya. Januari itu sudah ada muncul nama baru tentang COVID ini. Ternyata disampaikan bahwa COVID ini adalah mutan baru atau jenis baru dari corona yang dari strain sebelumnya, tapi ini tidak lebih berbahaya dari strain sebelumnya, tetapi hanya ada sifat khusus, yaitu penyebarannya atau penularannya yang sangat cepat. Nah itu dia. Tetapi dengan bersamaan waktunya ada medsos yang menakut-nakuti, kemudian yang membuat hati miris gitu ya. Ternyata orang-orang sempat amat sangat terpengaruh oleh berita-berita itu, sehingga keprihatinan itu sampailah ke Indonesia. Jadi belum ada kasusnya di Indonesia, karena kasus itu mulai Desember atau Januari pertama itu. Ternyata ada angka kematian dari virus ini, yang meninggal itu adalah yang karena ada komorbidnya, komorbid atau penyakit penyertanya gitu ya. Nah, di Purworejo sendiri virus corona ini jumlahnya, datanya ada 78 ya. Di Rumah Sakit Citrawardoyo Purworejo itu yang masih positif hanya 1, kemudian akan segera dipulangkan untuk karantina mandiri besok pagi dari Kecamatan Butuh. Dan semuanya baik-baik saja, tidak ada kematian COVID, tidak ada yang memakai ventilator. Ya. Kemudian yang meninggal itu 11 1 ODP, 11 PDP, itu semuanya swab negatif. Dan karena ada penyakit penyerta atau penyakit lainnya yang menyebabkan kematian gitu ya. Lah ini dia. Jadi sebetulnya kalau kita amati dan kita analisa, dan mungkin bisa dijadikan penelitian untuk data penelitian, di Purworejo sendiri tidak ada angka kematian sama sekali, atau kematian zero death untuk virus ini. Meskipun virus ini memang cepat sekali menyebar. Nah, ini kenapa virus ini kok menjadi penting untuk dilakukan penanganan? Ya karena apa? Karena ini sebetulnya awalnya kan dari aspek kesehatan ya, Pak. Yeah. Dianggap bahwa virus ini mengganggu aspek kesehatan, mengganggu aspek-aspek lain, yaitu kualitas hidup, kemudian penyebaran atau penularannya tinggi, sehingga cepat. Nanti akan ada anggapan bahaya sekali, memang berbahaya sekali jika seseorang itu terkena COVID. Sedangkan di Purworejo sendiri terbukti bahwa orang yang dengan
komorbid pun masih sehat-sehat. Yang meninggal itu hanya PDP, dan yang ternyata positif itu semuanya tanpa gejala atau tanpa keluhan berarti. Fisik sehat, 2 minggu pertama masih positif dan mungkin masih positif dalam ada klaster tertentu yang masih positif sampai saat ini pun kondisinya semua bisa tiktokan, ya kan, masih sehat bisa sehat. Ya, dan apalagi anak-anak itu cepat sekali sembuhnya karena dirawat di ruang Bima itu malah ada wifi, bisa ngumpul bertiga ngomong-ngomong. Nah, ini ada yang sesuatu ini, kenapa kok bisa lebih cepat sembuh dari yang lainnya. Nah, aspek-aspek kesehatan inilah yang kemudian menyebabkan aspek-aspek lain terpengaruh. Nah, ini itu misalnya karena ketakutan atau kekhawatiran atau proteksi untuk tidak menyebar luas kemana-mana, sehingga kan ada aspek-aspek sosial, kultural, budaya, kemasyarakatan untuk melindungi penularannya, sehingga ada berbagai upaya dari pemerintah untuk menetapkan tindak lanjut protokol yang harus dikerjakan, termasuk protokol kesehatan. Gitu ya Pak Pram. Ya, Bu Wika, mungkin sekaligus ini Yelani. Jadi, tapi kan memang ada bukti bahwa sebenarnya kalau mereka-mereka yang sudah punya komorbid, penyakit bawaan dan dia kok positif, memang ada proses pemarahan ya, artinya banyak itu diperparah itu. Mungkin demikian Bu Wika. Betul Pak. Jadi ini kata kuncinya adalah probability of infection, atau seseorang itu mendapat kemungkinan untuk terinfeksi itu ada D kali S kali T kali V. Mas Huda. Yeah. Jadi V itu virulensi atau patogenesis, itu sama dengan interaksi. Jadi kalau ada interaksi antara virulensi, patogenesis, dan probability dari kemungkinan seseorang itu terkena virus. Yaitu kalau D itu dosis dari virusnya. Jadi virusnya itu banyak atau sedikit yang mengenai seseorang itu. Jadi orang itu mungkin dengan kondisi yang sama, seseorang dapat terkonfirmasi positif apabila memang virusnya banyak gitu. Memang berarti dasarnya manusia itu punya banyak virus di dalam tubuhnya, ya. Betul. Atau virus coronanya memang jumlahnya banyak gitu ya. Kualitasnya banyak. Itu salah satunya. Kemudian host susceptibility, kecocokan antara virus itu dengan hostnya. Ya kalau nggak cocok ya nggak ketularan gitu ya. Milih-milih. Jadi ada orang yang cocok dan yang cocok dan tidak gitu ya. Cocoknya itu dibuktikan dengan waktu pertama kali itu Pak Pram. Yeah. Ada teori karena teorinya berubah-berubah terus kan Pak, dan sampai saat itu masih berkembang terus bagaimana teorinya. Nah, saat pertama itu memang tidak mungkin lah mengenai bangsa Indonesia, karena reseptor bangsa Indonesia memang diteliti waktu itu Desember itu belum nggak cocok sama virus ini. Gitu, nggak cocok gitu. Jadi memang waktu itu diem-diem lah, memang nggak ada yang gejala, nggak ada yang sama sekali menunjukkan gejala waktu Desember itu. Sebelum Desember itu memang belum ada. Nah itu dia. Jadi nek ora cocok kira bakal kena gitu loh. Nah gitu. Itu. Tapi kemudian ada lagi kontak time. Jadi kalau memang ternyata ada yang terkena virus itu karena memang dari luar negeri, misalnya dari Gujarat, dari Taiwan, mungkin ada yang dari perjalanan dari Wuhan, lah itu ada kontak time, sehingga protokol di WHO dan juga di Indonesia protokol kesehatan menetapkan work from home itu supaya mengurangi kontak salah satu seperti itu. Nah, virulence itu ya tadi keganasan virusnya. Nah, sebetulnya karena namanya COVID, mestinya ya COVID sama gitu ya. Ternyata di dunia itu nggak ada yang sama. Artinya ada COVID cap mana gitu ya. Atau gradasi Pak. Gitu. Ada kuning muda, kuning setengah muda, kuning seperempat muda gitu. Kalau pink ya pink babies, fuchsia gitu. Kalau perempuan kan ada perbedaan pink gitu. Ada gradasi atau ada spektrum. Nah itu seperti itu. Kemudian host defense. Nah ini yang penting Pak Pram. Ternyata ketahanan host inilah yang paling penting, yang paling dominan. Salah satunya imunitas. Nah imunitas itu salah satunya ditunjukkan dengan kepribadian. Itu masuk ke situ. Jadi personality seseorang, bagaimana dia itu rentan terhadap kemungkinannya dia terpapar oleh virus ini adalah salah satunya adalah imun statusnya. Status imun inilah yang
jabarannya banyak sekali, termasuk faktor psikologis, faktor karakter, personality gitu ya, nutrisi dan underlying disease atau kemungkinan dia punya penyakit-penyakit penyerta, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, stroke. Nah, kenapa orang punya diabetes mellitus, punya hipertensi gitu-gitu Pak? Nah, itu karena faktor apa? Ya, ada HPA aksis. Kalau berkali-kali saya mungkin dalam hari Kamis itu, HPA aksis itu hipotalamus, P-nya pituitary, A-nya itu adalah adrenalin. Jadi kalau ada ketidakseimbangan atau imbalance dari hipotalamus, pituitary, itu semuanya kelenjar hipotalamus. Nah, orang cepat anget-anget, cepat kesel, cepat capek, itu hipotalamusnya overactive karena berlebih, ya? Capek hati. Nah, sehingga menyebabkan adrenalinnya meningkat dengan cepat dan tidak dapat memfeedback lagi kenormalan jumlah adrenalin. Artinya apa? Tensinya tinggi, diare, gatal-gatal, diabetes mellitus karena adrenalinnya tinggi itu juga menyebabkan gangguan-gangguan metabolik sindrom, diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, adrenalin itu kalau anak muda ini senangnya kan yang menantang adrenalin. Ya, benar sekali. Permainan yang ekstrim. Gitu kan. Terjun dari tempat tinggi, nah itu adrenalinnya tinggi. Nah, kadang emang ada sensasinya tersendiri. Itu dia, itu kalau anak muda. Tapi kalau untuk umur anak-anak atau mungkin lansia dan ibu hamil, nah itu amat sangat mungkin rentan, sehingga mungkin ini tadi probability-nya seseorang itu dengan umur dan kondisinya. Nah, ini mungkin bisa jadikan protokol nanti Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi ada hubungannya dengan protokol yang di new habit tadi, bahwa nanti anak-anak, lansia, ibu hamil itu tetap masih harus lebih banyak di rumah. Tidak juga ya. Jadi tidak seperti yang lain bisa lebih bebas untuk melakukan aktivitasnya. Jadi itu. Mungkin Bu Ika, mungkin sekarang juga para pendengar Irama FM yang mungkin kebetulan bagian dari gugus tugas ada masukan Bu Ika malam hari ini. Jadi kalau kita membuat protokol perlu perhatian khusus untuk anak-anak, ibu hamil dan lansia. Betul. Ya, mungkin Bu Ika sekalian. Jadi kan sampai hari ini berbeda dengan virus-virus yang lain. Ini kan belum ada obatnya ya Bu Ika. Benar. Ya. Kalau bagian penanganan medisnya seperti apa Bu Ika? Kalau kita mau ke substansinya Pak, semua virus itu adalah self-limited disease sebetulnya. Kalau kita mau tahu, kalau kita mau ambil substansinya, semua virus adalah self-limited disease atau bisa sembuh sendiri. Artinya virus itu memang obatnya adalah daya tahan ya. Daya tahan. Jadi menurut mantan Menteri Kesehatan itu yang ada antivirusnya yang sudah dapat dibuktikan memang untuk mengatasi atau memprevensi munculnya suatu penyakit adalah Ebola. Hanya Ebola. Yang lainnya belum ditemukan, termasuk virus flu burung, virus ini pun sampai sekarang pun ahli belum dapat menemukan. 15 itu ya. Nah, itu juga belum ada satupun. Nah, sehingga sebetulnya dengan kunci tadi probability infection itu orang mungkin terinfeksi tapi menjadi OTG tanpa gejala, tapi risiko menularkan, tapi juga tergantung orang yang hostnya yang akan ditularkan. Deket-deket pun selalu setiap hari kontak pun misalnya belum tentu juga tertular. Nah, tetapi karena kita karena ini ada ilmu epidemiologi bahwa memang penularan itu ada teorinya. Nah, tetap kita memakai protokol kesehatan gitu ya. Salah satunya adalah kalau nanti untuk masukan gugus tugas, salah satunya adalah untuk tetap mengukur suhu dimanapun berada. Mungkin di Irama FM juga harus disediakan tuh, tidak hanya cuci tangan aja, tapi mengukur suhu jadi catat. Hari ini berapa, besok berapa, nanti pulang berapa, itu pun sebenarnya dicatat. Itu kenapa? Ya, itu tetap fluktuatif suhu itu. Pagi masih baik, mungkin pas mau pulang loh kok, lah kamu besok nggak usah masuk kalau panas. Gitu. Ini boleh masukkan lagi nih, masukkan lagi untuk jadi keharusan institusi yang punya layanan publik itu kan perlu paling tidak punya termogan kan itu. Betul Pak. Nanti monggo, karena kalau termogan itu kan tidak mengurangi kontak fisik ya Pak. Kalau termometer yang kempet-kempet itu kan mungkin kita tetap perlu mewaspadai, karena ada hal yang tadi juga sudah Vika sampaikan bahwa kecepatan virus ini menular luar biasa dan akan memperparah sakit seseorang.
Nah memang repotnya kan begini kita masyarakat kita orang Indonesia umumnya kan memang tidak terbiasa ngecek kesehatan ya. Betul. Ketika kita ini jadi punya penyakit darah tinggi tidak, ya jantung tidak, karena kita nggak ngecek. Tapi begitu nanti orang-orang yang istilahnya penyakitnya terhidden tidak dia ketahui, namun dia kena, kemudian dia kena virus, boleh jadi itulah yang nanti menjadi sesuatu yang berpengaruh signifikan. Demikian Bega. Iya betul Pak, betul. Tapi kita ini perlu ingat juga Pak, ini karena kita itu waktu itu menjalani habit atau menjalani kebiasaan atau behavior before COVID. Kemudian kita kemarin menjalani masa-masa during COVID. Iya, selama COVID ya. Kemudian sekarang ini mungkin Purworejo sudah mulai after COVID, meskipun masih ada yang karantina mandiri. Nah, artinya sebetulnya Pak, kalau kita mulai terbiasa, itu adalah keterampilan otak Mas Huda. Jadi orang punya habit baru, itu adalah orang yang cerdas, orang yang mau memaksimalkan potensi tertinggi di integritas tertinggi di level yang tertinggi. Jadi orang itu punya integritas di levelnya tertinggi itu, otak yang paling bekerja adalah otak yang eksekutif. Di mana itu letaknya yang paling depan, Mas Huda? Nonong. Otak bagian depan. Otak bagian depan. Jadi nonong kita itu. Kita kan lebar-lebar nih, Pak. Yeah. Nah, sebetulnya di sinilah kuncinya. Yang tidak dimiliki oleh makhluk lain itu memang ada di sini satu-satunya makhluk yang punya prefrontal cortex namanya, dan itu memang otak eksekutif. Kalau kita mau memaksimalkan kemampuan akal budi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dilimpahkan dan dikaruniakan kepada manusia, maka apa yang menjadi sesuatu yang stresor yang tinggi seperti pandemi seperti ini, karena ini adalah disaster, bencana seluruh dunia, yang harus berubah itu adalah konsep dirinya atau pemikirannya dan perasaannya. Jadi we cannot stress about anything or everything. We cannot change or we cannot control. Pandemi ini, virus corona ini masih tetap ada nggak setelah after atau setelah new normal atau setelah new habit ini? Ya sih masih tetap ada. Masih ada. Masih mengancam nggak? Ada kemungkinan, gitulah. Nah, kenapa kita nggak boleh stres ya? Karena kita harus berdampingan tadi. Kemudian yang ketiga, kita mengubah konsep. Oh, berarti kita harus lebih kreatif. Jadi kita nggak boleh mengcopy habit kita yang before COVID ini. Before COVID tinggalkan karena kebiasaan itu menyebabkan kita tidak kreatif, tidak inovatif, tidak punya motivasi untuk inovatif gitu. Inner motivation. Gitu ya. Gitu. Karena apa ya? Ini Pak sebenarnya hikmahnya kita seperti kalau kita mau hidup di zaman before COVID, ya kamu masih tetap ketakutan, masih nggak mau pakai masker, nggak lebih cerdas, nggak. Akhirnya nanti suatu saat seandainya dia menderita atau kena virus itu, ya dia tidak punya konsep baru karena hanya copy paste aja perbuatan yang dulu atau kebiasaan yang dulu atau behavior yang dulu. Ngapain? Kita sudah during COVID, belajar dong dari COVID, dari during COVID itu, dari masa-masa COVID. Gitu kan, seperti itu. Untuk para penari irama seandainya ingin berinteraksi, bisa di nomor berapa Mas Yuda? Ini yang mau berinteraksi bisa di WA ya, di 081392696815, atau SMS-nya juga sama di 08139269 pelan-pelan ya, 0813 gitu kan, 0813 9269 ya, 9269 6815 ya. Ini silakan para pendengar, mungkin ada share yang membantu untuk kita semuanya saling belajar. Bu Ika, mungkin dari pengalaman Bu Ika menangani langsung ini, kalau dalam sisi kondisi kondisi medisnya mereka yang positif ini, yang komorbid seperti apa, yang tanpa komorbid seperti apa, mungkin bisa diceritakan di malam hari ini, silakan. Kalau yang dengan yang sudah swabnya positif, yang terkonfirmasi positif dengan punya komorbid, itu memang tergantung umur Pak. Dan di saat ini memang semua rata-rata tertangani semua, tidak ada yang berat, tidak ada yang, hanya rata-rata sedang pun itu tanpa ventilator pun 2 minggu setelah mendapatkan antivirus yang bukan antivirus yang khusus, tetapi hanya antivirus kita
banyak pilihannya Pak. Kemudian ditambahin ada klorofil gitu ya. Kemudian yang vitamin C, kemudian ditambah berjemur, itu 2 minggu itu sebenarnya sudah baik, kondisinya sudah baik. Meskipun itu dengan komorbid karena dirawat juga selain oleh spesialis paru dan spesialis yang lain. Kalau yang di rumah sakit ini Bu, ketika orang dikatakan positif, kemudian kan positif pasti dari swab ya, bukan dari rapid. Hasil. Nah, ketika dia positif dengan swab, kemudian ada pola pengobatan, rata-rata dia negatif lagi itu setelah perawatan berapa hari Bu? Ya. Sebetulnya kalau dari WHO atau teorinya Pak, 2 minggu itu, setelah 2 minggu itu sudah bisa negatif. Jadi dengan tambahan vitamin C, kemudian ada tambahan antivirus, tapi meskipun bukan antivirus drug of choice-nya, bukan golden standarnya, tetapi antivirus dan juga anti malaria atau kloropin Pak, itu bisa sudah negatif. Kalau tipologinya yang diproja yang Bu Ika tangani di. Nah, ini tergantung klaster Pak. Tergantung klaster, sehingga kita kembali tadi yang virulensi seseorang itu bisa lama nggak sembuh-sembuh, swab kok orang negatif gitu. Kok yono sing langsung negatif, Kalau dikatakan sembuh itu berapa kali swab Bu Ika? Tidak selalu. Ada di tempat lain, di kabupaten lain yang bahkan sampai 2 bulan, 3 bulan lebih atau sampai berbulan-bulan, ada yang 4 bulan negatif positif. Jadi swab 1 positif, 1 negatif. Gitu, itu kan masih belum sembuh Pak, itu namanya. Jadi salah satu 2 hari berturut-turut dilakukan swab itu, seperti itu sampai lama ada. Nah ini yang sampai diteliti ke WHO, kenapa sih kok masih belum sembuh-sembuh? Tetapi orangnya baik-baik saja. Orangnya tuh baik-baik saja. Jadi sekarang mahal dikatakan sehat gitu kan? Nah itu karena kalau yang di Projo berapa kali swab sehingga dikatakan sembuh, dan berapa yang paling banyak yang di swab sampai mungkin sembuh? Mungkin ada yang 2 kali atau mungkin ada yang 4 kali. Baru pertama terkonfirmasi kan 1-2, kemudian evaluasi 3-4 sudah sembuh. Banyak itu yang anak-anak seperti itu. Kemudian yang orangnya easy going, ada beberapa tuh perawat-perawat saya itu easy going semua. Jadi langsung negatif juga. Easy going tuh enjoy lah orangnya. Seenaknya gitu ya. Seenaknya. Monggo. Nah ini udah ada yang bergabung ya dari WA-nya. Nah ini sebenarnya ini mungkin membahas tentang new normal nanti ya, setelah hidup setelah terCovid. Sebenarnya new normal itu bagaimana sih? Nah, bagaimana kalau seandainya malah yang terkena COVID bertambah banyak? Banyak sekali isu-isu kalau pemerintah itu lelah dengan masyarakat yang terkesan bandel dan banyak yang masih abai dengan protokol yang diberikan. Nah, ini dari Lita di Purworejo. Mbak Lita, terima kasih bergabung malam hari ini. Jadi yang pertama memang ada beberapa istilah yang kita perlu sama-sama paham yang sama. Yang pertama memang ada wilayah kabupaten kota yang menyatakan PSBB. Nah kalau kita termasuk tidak yang mengatakan itu ya. Hanya istilahnya pengendali bukan pengendali berskala besar. Nah bagi yang PSBB biasanya dia membutuhkan yang namanya tahap transisi untuk kemudian menuju ke new normal. Nah, new normal pun menjadi istilah yang sebenarnya belum baku ya Bu Ika ya, belum baku. Dan untuk Kabupaten Projo, sebagaimana di jalan Pak Bupati tadi siang, bahwa kita menggunakan istilah menuju new habit, memiliki pola budaya kebiasaan yang baru. Artinya ada pembiasaan yang intinya mengedepankan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah kebiasaan setiap keluar dari rumah di era new habit ini adalah kita harus biasakan tetap menggunakan masker. Setiap beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua tetap untuk melakukan physical atau social distancing, menjaga jarak. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan untuk hidup bersih, yaitu kebiasaan untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini beberapa prinsip protokol kesehatan. Oleh karenanya
kami mensitir yang tadi disampaikan Bapak Bupati, memang tetap di era setelah tidak lagi tanggap darurat istilahnya yang untuk periode tanggal 12, tetap beliau Bapak Bupati tetap mengingatkan harus upaya-upaya untuk penanganan COVID ini, percepatan penanganan ini tetap harus dilakukan, sehingga istilahnya posko tetap ada, hanya tidak kemudian di jalan, namun posko tetap harus eksis, ada mungkin di balai desa, balai kelurahan, dan kalau tingkat kecamatan di puskesmas ya, dan tetap sebagai posko memiliki peran untuk edukasi ke masyarakat, kemudian kecepatan apabila ada yang penanganan dan sebagainya. Nah, memang sekali lagi upaya-upaya untuk menuju ke hal ini memang kita sedang susun. Oleh karenanya untuk Mbak Lita, memang pemerintah kabupaten ini kebetulan juga sedikit banyak kami bercimpung di situ, sedang menyusun beberapa protokol yang istilahnya nanti jadi panduan masyarakat. Semoga di tanggal 12 nanti bisa disampaikan. Hanya memang ada beberapa protokol, ya sederhananya tata cara ya, protokol itu baik di bidang pendidikan, kesehatan, ibadah, tempat-tempat publik, layanan-layanan publik dan sebagainya. Nah, namun ada beberapa protokol yang memang sifatnya kita menyesuaikan dengan yang sudah disusun. Contoh untuk ibadah, kita nanti tetap menggunakan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Untuk pendidikan, nah ini yang sedang kita tunggu prosesnya, karena memang kita sedang menunggu bagaimana jajaran Kementerian Pendidikan akan mensusun itu. Namun yang jelas kita memang perlu untuk menyusun pedoman dan pan itu. Nah, kemudian yang ketiga, tetap dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa penegakan peraturan terkait dengan penanganan COVID tetap harus dilakukan. Artinya jajaran yang terkait tetap akan terus mengingatkan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker umpamanya, dan ada sanksi mungkin gitu ya Pak ya? Tetap ada sanksi, bahkan istilahnya tidak hanya sanksi namun denda gitu kan, juga denda. Karena sekali lagi kita akan berhadapan dengan situasi yang memang ini kan masih tetap pandemi dunia gitu kan, pandemi dunia. Oleh karenanya ini memang jadi tugas bersama Mbak Lita, Bu Lita, tidak hanya jajaran tenaga kesehatan, pemerintah, namun juga seluruh masyarakat, karena yang dihadapi ini adalah sesuatu yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Mungkin Vika menambahkan, silakan. Ya, memang betul Pak, ini hanya memang di beberapa tempat yang kita baca di berita itu sudah menerapkan ada sanksinya langsung, mulai dari teguran, lisan, kemudian kalau tempat usaha itu sampai setengah hari dibuka, atau bahkan menutup. Nah, itu memerlukan keberanian. Nah, keberanian itu memang mungkin dipertimbangkan. Ada keberanian itu memang sebagai bahan bukti bahwa memang itu adalah perlindungan dan menghormati hak asasi manusia. Termasuk WHO dan wali kota Washington kalau nggak salah menyampaikan bahwa kenapa sih pakai masker, untuk melindungi diri kita dan orang lain, bukan sekedar itu, tetapi untuk menghormati hak asasi manusia untuk hidup dan sehat, tidak tertular. Itu termasuknya seperti itu. Nah, harapan kita ya memang mungkin untuk masukan nanti untuk gugus tugas memang harus sebaiknya memang ada sanksi gitu ya. Nah, sanksinya bertahap tapi tetap dilaksanakan. Nah, itu mungkin yang orang jadi seperti helm, waktu mau memakai helm gitu Mbak. Tadinya malas-malesan, dan sekarang masih ada yang malas-malesan kalau malam lewat gang gitu kan. Nah, gitu. Nyuri-nyuri itu banyak orang nyuri-nyuri ya Pak ya. Kalau sekarang orang nggak pakai masker dan nanti istilahnya cokot COVID tanggung sendiri. Itu Mbak Lita. Jadi terima kasih, dan memang kita sedang terus mencari bentuk untuk menuju istilahnya era baru ya, era kebiasaan baru. Baik, mungkin Bu Ika bisa juga dijelaskan sebenarnya aspek psikologisnya, baik pasien atau mungkin juga aspek psikologis yang terdampak yang ada di keluarga pasien atau bahkan di tenaga kesehatan, bisa diceritakan malam hari ini, silahkan. Oh iya Pak, memang karena ini adalah suatu disaster sebetulnya, karena tadi sudah
sudah saya ceritakan kronologisnya, orang udah ketakutan dulu. Awal-awal zona pertama, baik keluarga, warga maupun yang bersangkutan atau pasien itu pasti selalu mengalami ketakutan yang berlebih dan paranoid sampai ke situ. Zona pertama itu ketakutan. Bagi yang sudah ada yang positif, bagi yang belum, sangat amat berlebihan ketakutannya. Misalnya awal-awal dulu ada yang borong-borong masker sampai masker susah, borong-borong hand sanitizer sampai hand sanitizer susah didapat ya. Masker bedah dipakai oleh orang umum, orang seperti kita. Waktu itu kan WHO tidak menetapkan masker seperti apa yang dipakai oleh orang umum atau masyarakat umum, karena ketersediaan yang nggak ada, sehingga kan ditetapkan masker yang dipakai adalah masker kain gitu kan. Nah itu juga sudah untuk menghormati hak asasi orang lain. Nah fase pertama inilah yang disebut ketakutan, itu kita masih terpengaruh oleh situasi disasternya itu. Nah mau cepat apa mau lambat, mau milih kelas reguler apa mau milih kelas akselerasi, your life is whatever you tergantung dirimu. Your life is whatever you do. Apa yang kamu lakukan adalah hidupmu. Kamu pilih yang mau mana, mau milih apa. Nah, kalau mau berlama-lama dengan ketakutan itu, ya itu tadi before COVID namanya. Tetapi kalau kita mau secepatnya memakai inovasi, kreativitas dari otak kita mau dimaksimalkan, terutama yang prefrontal cortex, kita terus mikir ya, sampai kapan nih kita takut-takut. Gitu ya. Nah akhirnya kan mulai beradaptasi, mulai menerima atau mulai acceptance ya. Nah kemudian yang terakhir, zona terakhir yang kita harapkan adalah zona bertumbuh. Zona bertumbuh itu adalah sudah adaptasi dan konsepnya adalah I cannot stress about everything or anything we can control atau we can change. Jadi karena ini tidak bisa di-change Pak, masih ada virus itu bersama kita. Meskipun nanti kita tekan bahwa itu tidak memunculkan pasien yang positif atau terkonfirmasi positif, tetap ada. Virus dengue habis? Enggak. Virus dengue itu virus yang untuk demam berdarah, enggak, masih ada, kita tetap hidup. Tapi kita bisa kena atau bisa enggak, tergantung kita memilih. Kita mau kena apa enggak, kita mau hidup sehat apa enggak gitu. Nah, termasuk yang ini kita aware, kita adaptasi, kemudian kita mulai new habit, kebiasaan baru yang kita terus-menerus repetition. Nah, ini kita harus pakai hukum repetition. Kenapa? Ya, secara psikologis kalau kita berlatih, orang akan jadi expert. Kalau mau jadi pemain sirkus naik sepeda di tali yang ahli gitu ya, nggak jatuh, itu pasti bolanya dari jatuh dulu. Berulang kali jatuh, tapi penonton kan nggak lihat tuh latihannya ya. Iya, nggak lihat latihannya, tapi kalau pas pertunjukan kan, wah keren, bisa kayak gitu nggak saya? Ya nggak bisa kalau langsung jadi gitu. Nah sama dengan seperti ini, habit itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang dan diteruskan, karena kita membutuhkan kebiasaan itu sebagai konsep kita hidup dengan aware, karena sudah aware, oh ya saya nggak mungkin menghilangkan virus itu dari hidup gue, dari dunia ini nggak mungkin, apapun namanya dia ada bersama kita. Sehingga kita yang berubah konsep, karena disitulah tempat akal budi kita. Jadi prefrontal cortexnya di situ. Nah, kalau kita mulai memahami seperti itu, nah kita dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, tanpa sanksi pun, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kalau satu individu seperti itu, semua individu seperti itu, masyarakat seperti itu, aman deh dari virus COVID, dari Nah, itu mulainya seperti itu, Pak. Mungkin kira-kira jelas nggak ini? Kalau yang Bu Ika lihat itu ya, kan ketika menangani pasien ini kan, yang di dua tempat, baik rumah sakit umum Citodo maupun di rumah sakit Jatinegara, ketika orang dinyatakan positif kemudian dirawat itu kan dia sekian hari harus hanya diam di kamar gitu kan, di ruang perawatan isolasi. Nah ini yang kemarin sempat Bu Ika catat yang seperti apa? Ya, ada sebagian, itu tadi Pak, kita kembalikan kepada hostnya. Ada yang jelas boring, semuanya boring dengan kebiasaan jenuh, boring. Yang jelas semuanya boring. Ya. Tetapi
itu tadi ada yang sudah bisa menghibur diri, menerima, atau masih marah, masih angry, masih denial, atau sudah acceptance. Kalau yang acceptance gembira ria, contohnya anak-anak itu bertiga, saya lihat besoknya lagi yang evaluasi ketiga empat sudah negatif. Mainan bertiga dalam satu ruangan karena itu masih anak-anak semua, dijadikan satu supaya nggak ketakutan, ya gitu ya. Karena pertimbangan itu dokter anak membolehkan. Seperti ada lagi bayinya negatif, ibunya sampai sekarang masih positif. Jadi mungkin ada kondisi orang itu ketika dia ada dinyatakan positif kok dia kemudian malah marah, kemudian itu dia itu tadi proses sembuhnya jadi lama. Jadi namun kalau bisa nggak disimpulkan, jadi proses negatif dari corona itu diantaranya adalah menciptakan rasa bahagia dan gembira seperti anak tadi. Iya betul. Jadi kuncinya mungkin Pak, kalau yang saya lihat selama ini, kalau orangnya penuh cinta, ya orangnya happy, acceptance, itu tadi, ya wis, cepat mari, cepat sembuh, cepat negatif. Yang saya lihat seperti itu. Jadi ada klaster-klaster tertentu yang memang lama, atau memang ada yang lebih cepat. Kita lihat nanti seperti itu kan. Kalau mau dibukti ya anak-anak itu tadi bertiga mainan, seneng banget di situ, malah ayo nanti mau pulang nanti sore aja lah pulangnya gitu. Ketemu teman baru malah. Enggak kan, itu satu saudara, satu saudara. Nah gitu. Jadi intinya mungkin seperti itu. Saya yakin virus itu bisa kita kuasai. Meskipun nanti kita terkena virus, ya sama Pak, bisa muncul. Jadi kita ada sebetulnya virus di dalam tubuh kita, tapi dia bisa patogen, menjadi kuman yang ganas atau enggak, atau menjadi virus yang ganas atau enggak, itu tergantung kita juga. Nah, hostnya itulah yang sangat berpengaruh. Nah, ini kemarin yang disampaikan di webinar Pak hari Minggu kemarin, temuan dari prof-prof dari macam-macam bidang kemarin disampaikan seperti itu. Jadi ini kuncinya, salah satu dari penelitian kita selama during COVID ini, yang memunculkan patogenitas, lama sembuhnya, cepat sembuhnya adalah tadi kuncinya. Host, tadi ya, susceptibility gitu dan sebagainya itu. Jadi kalau kita tadi ada endorfin yang lebih tinggi karena kita oke-oke aja, easy going, alah ya apa-apa, nanti kita bisa isolasi mandiri, apalagi dengan tetangga, relasi baik, hubungan baik, seperti yang sudah terbukti kemarin. Iya, besoknya lagi sudah negatif kan Pak? Iya. Evaluasi 3-4 sudah negatif gitu. Nah, saya yakin itu karena itu teorinya juga seperti itu, cocok sekali. Jadi mungkin kalau ini jadi semacam kayak kesimpulan meskipun ya terbatas. Mungkin begini Bu Ika, dan ini mungkin perlu diketahui juga oleh para pendengar Rama FM. Jadi ternyata sikap atau perilaku, atau kalau istilahnya kualitas kecerdasan emosi spiritual gitu Bu Ika ya, itu sangat berpengaruh pada proses penyembuhan ini. Betul. Mungkin saya mengulang beberapa hal yang sebenarnya kemarin sudah sama. Jadi ternyata dari kajian beberapa pakar tentang kondisi negatif seseorang, artinya ada kondisi yang itu menjadikan frekuensi dia itu pada posisi negatif ya, dan ada ukurannya ini. Jadi yang mungkin pertama adalah ketika orang ini punya sikap suka menghina, merendahkan, menyepelekan itu dia pada angka yang istilahnya negatifnya itu ukuran Hz-nya itu di angka 175. Nah, ini belum standar netral karena netralnya itu nanti di 200. Nah, yang kedua, kalau orang dalam kondisi emosi, marah gitu ya, marah, ngedumel, maidu gitu kan, itu ternyata ukurannya itu di 150, dia negatifnya 50, belum bisa netralnya. Kalau ada orang yang kemudian tadi Bu Ika cerita tentang bagian otak yang paling depan ini, prefrontal cortex yang sudah eksekutif, namun ternyata di bagian itu yang ada adalah keinginan yang ambisius, itu ternyata negatifnya itu cukup tinggi, itu di angka 125. Jadi negatifnya 75. Namun ada lagi yang lebih negatif dari itu, yaitu ketika orang dalam kondisi yang tadi Bu Ika sampaikan di awal, yaitu orang berlebihan dalam kecemasan, ketakutan, itu ukuran Hz-nya itu di 100, dia masih negatif 100 poin itu. Nah, ada lagi yang lebih negatif lagi, yaitu ketika seseorang punya kesedihan yang mendalam, artinya dia tidak bisa beranjak dari rasa derita, rasa sedih, kecewa saya tadi, dia pada posisi di 75, jadi minus 125.
Nah, ada lagi yang unik nih Bu Ika dan para dari Irama FM. Jadi ternyata kalau orang itu apatis gitu ya, tadi istilahnya isi going gitu ya, nggak peduli, cuek, bebek gitu kan, nggak apa-apa, nggak bilang, nggak ngaruh, dia negatifnya tinggi, karena dia di posisi 50, dia negatifnya gitu ya? 150 poin. Jadi ternyata orang yang isi going, cuek, bebek itu negatifnya sangat tinggi, ya. Pertahanan dan dia Tuhan pun ya? Jadi rendah banget itu ya. Jadi kesentelep penyakit sedikit KO gitu ya. Nah, gitu ya? Ada juga yang lebih negatif yaitu rasa bersalah, ini sangat 30 dan berarti negatifnya 170. Lalu ada lagi yang paling rendah yang telah diukur oleh seorang pakar, yaitu ketika seseorang merasa dirinya itu tidak berharga dan enggan berinteraksi. Nah, ini kondisi negatif betul. Ini berarti juga sangat berpengaruh kan, kalau istilahnya Bu Ika tadi berdampak pada mana ada orang yang cepat, ada orang yang jadi lamban gitu. Ini tambahan data dari saya. Setuju saya. Gini Pak Pram, mungkin pendengar setia Irama FM 88,5 MHz, Mas Huda juga nih. Iya. Mungkin ini betul Pak, saya setuju nih, saya bisa pahamin. Yeah. Dan mungkin ini bukan nasihat, tapi ada strategi lain dan barangkali untuk mengubah sesuatu dari sesuatu yang memang kondisinya seperti ini, misalnya kita negatif swab kita negatif, kita terkonfirmasi positif, kita ngomong sendiri. Saya pernah membaca dan saya mengagumi pengarang buku ini karena dia memang buku ini adalah pengalaman hidupnya. Jadi bukunya adalah ini kuantum ikhlas ya, kuantum ikhlas. Jadi dia nggak punya anak, kemudian sampai menjadi punya anak karena dia sebenarnya mandul, divonis mandul, tidak bisa punya anak. Nah, caranya adalah salah satu, kalau kondisi itu menimpa seseorang, menimpa kita, mungkin kita bisa tambahkan supaya lebih cepat negatif. Kalau kita hari ini terkonfirmasi positif, kita sedih tentu. Yeah. Aduh, saya merepotkan banyak orang gitu. Saya jadi terpaksa di rumah sakit dulu untuk isolasi karena ya memang cek semua kesehatannya, seandainya baik saya boleh karantina di rumah, tetapi itu belum tentu negatif. Nah, untuk menjadi cepat negatif atau menjadi sesuatu yang kita harapkan, itu memang kita harus dengan membayangkan. Contohnya ini dalam buku Kuantum Ikhlas ini, nggak punya anak, dia kusyuk berdoa, pasrah dengan Yang Maha Kuasa, ya. Ya Allah, dengan pertolonganmu saya yakin gitu ya, saya dapat mengubah diri saya dapat berubah menjadi lebih baik, saya menjadi bernasib jauh lebih baik gitu ya. Kemudian saya yakin dengan pertolonganmu hidup ini saya indah, mudah dan menyenangkan gitu ya. Sambil kusuk dan membayangkan apa yang dia inginkan, yaitu menggendong anak. Dengan berulang-ulang seperti itu, akhirnya dokter bingung karena istrinya hamil. Nah, sama dengan ini mungkin bisa kita terapkan juga, bahwa bayangan positif yang sungguh-sungguh dengan kusyuk. Kalau kita sedang terkonfirmasi positif, mungkin bisa ditambahkan untuk strategi dan cara kita bagaimana kita cepat negatif. Ya salah satunya membayangkan, kita yakin kok kita besok pas swab yang evaluasi yang ketiga itu saya sudah negatif, evaluasi yang keempat itu negatif. Membayangkan dengan kusyuk. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi optimisme, ada endorfin, rasa cinta gitu yang muncul, dan itu sangat berpengaruh ternyata terhadap virulensi atau patogenitas atau jumlah atau dosis kuman yang sedang ada dalam tubuhnya. Sangat amat berpengaruh. Ini kebetulan saya menemukan beberapa catatan nih Bu Ika dan juga para pendengar FM. Jadi kalau tadi Bu Ika menceritakan kalau ada orang yang cepat sembuhnya, diantaranya adalah accepted-nya, dia menerima. Nah, dia mengatakan kalau orang memiliki sifat cepat menerima, levelnya itu di 250, artinya dia di positif 50. Nah, jadi dia ukurannya itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kemudian orang tadi antusias berpikir positif gitu ya kan, bahwa yakin gitu kan. Nah, ini dia membuat ukuran kalau orang yang tipenya itu antusias berpikir positif, punya orientasi, artinya kemauannya itu berpikir ke depan, dia di posisi 310. Jadi positifnya dia tinggi dari yang accepted kan, tadi ya? Iya, lebih tinggi lagi 310. Jadi sekali lagi standar itu 200. Nah, itu berarti lumayan tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi.
dan ini kemarin muncul di kemarin, yaitu ketika orang-orang tadi melibatkan hatinya, dirinya, pikiran dan jiwa bahwa yang dia hadapi adalah memang sesuatu yang dia ikhlas gitu kan, ikhlas menerima. Jadi tidak hanya sadar saya sakit, namun hatinya juga menerima ini sebagai sesuatu yang harus dijalani. Ini pada posisi hampir sama 310 Hz. Namun kemudian orang yang tadi sampai berimajinasi, membayangkan itu, maka kalau ada istilahnya law attraction, dia pada posisi 400. Jadi posisinya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ketika orang memiliki di dalam dirinya keinginan untuk terus bahwa dia punya kehidupan yang harus dia pertahankan, dia harus menebarkan kebaikan, artinya dia punya keinginan bermakna, dia bisa istilahnya adalah dia punya niat untuk menebar kebaikan, menebar cinta, dia pada posisi 500. Waduh. Jadi ternyata pikiran-pikiran positif dan perasaan positif ini secara ukuran itu memang benar tadi Bu Ika. Jadi menerima, membayangkan dengan penuh keyakinan sambil bersedekah. Pada saat itu 500. Jadi 300 di atas standar. Ya kan, kan 200 itu standar. Nah, tapi mungkin begini para pendengar yang berbahagia, mungkin suatu saat akan kita bahas lebih detail ya tentang ini. Namun memang hari ini kita coba mungkin Bu Ika bisa nambahkan ketika kita akan menghadapi. Jadi ada habit yang seperti apa sih sebaiknya? Karena sekali lagi ada beberapa negara yang sempat melonggarkan lockdownnya. Ada beberapa sekolahnya di beberapa negara itu yang kemudian masuk, namun ternyata persentase kasus naik lagi dan saatnya lockdown lagi gitu. Nah, sekarang kalau menurut Bu Ika, ketika kita katakanlah untuk proyek ini konkretnya aja, kita besok setelah tanggal 20 pukul 24.00 gitu kan, memang tanggap darurat sudah ditiadakan, posko-posko yang menutup jalan sudah diminta untuk ditarik ke balai desa, lalu beberapa tempat publik itu mungkin sudah bisa beraktivitas. Mungkin ada hal yang memang bisa disampaikan agar kita di new habit ini tetap bisa istilahnya bisa mengatasi COVID itu. Silakan. Jadi mungkin ini bisa untuk masukan kita semua masyarakat Purworejo. Jadi kita tetap pakai istilah PSBB, tetapi P-nya bukan pembatasan, tapi pembenahan. Nah, ini saya lihat videonya Pak Paulus Bambang, itu seorang tokoh bisnis dari Astra salah satunya. Nanti bisa di-download videonya di YouTube. Nah, betul kata beliau. Pembenahan berskala besar. Nah, pembenahan ini pembenahan berskala besar. Kalau pembatasan sosial pembenahan sosial berskala besar. Nah, sosial ini meliputi tadi yang seperti disampaikan, harus menerapkan protokol dengan tegas, mau bersungguh-sungguh karena ini sebagai suatu kreativitas inovatif, kemudian tindakan untuk perubahan. Nah, pembenahan ini dimulai dari diri kita sendiri, tetapi juga tersistem, terstruktur, yang continuing dan periodik. Nah, itu saja. Jadi intinya tetap nanti ada dari Kemenkes tadi, dari Kemenkes sudah panduan. Sebetulnya sudah ada panduan dari Kemenkes tentang tentang pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19 di tempat kerja, perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Itu isinya adalah protokol, Pak. Dan bahkan di belakang itu ada detailnya apa yang harus diisi, screening apa yang harus dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, di kantor, bagaimana harus tetap harus ada face shield, harus ada ini, semuanya lengkap sekali ini di sini, di dalam sini. Tetap termasuk ada penerapan jumlah pembatasan orang yang masuk di suatu industri usaha. Nah, dan misalnya biasanya 100% ini jadi 35%, itu ditetapkan dulu. Nanti kalau ini bagus ditambah lagi 45%. Jadi memang ada level-level waktu, tahapan. Kita buat schedule 2 minggu pertama ini tahapan 35% orang bisa masuk ke mall, orang bisa masuk ke tempat pertokoan kita. Kalau sekarang kan enggak. Kalau pertokoan enggak dibatasin, pasar juga belum dibatasin, tetapi di depan juga tidak ada di beberapa di depan tidak ada pengukuran suhu ada.
Tapi ada sudah yang menerapkan di depan itu ada pengukuran suhu. Nah, itu sekali diwajibkan. Dan bagaimana pengawasannya nanti kita tetap ada pengawasan, yang monggo nanti kita bicarakan bersama di tim. Pengawasannya bagaimana, oleh siapa. Nah, itu sebetulnya karena pengawasan itu dibutuhkan karena orang belum ada belum ada kesadaran. Seperti helm itu. Prit 500.000 apa 1.000 lah baru takut. Oh ndak mana-mana 1.000 nek. Bener sekali. Arep tak tunggu tuku sarung malah dengan sidang gitu ya misalnya. Seperti itu akhirnya. Tetapi kalau ini kita tidak jalankan, kita hanya menunggu seseorang aware. Nah, ini dah kembali kepada kecerdasan, kemampuan dan keterampilan seseorang untuk mau memanfaatkan, mengoptimalkan integritas otaknya ini di level mana. Karena akal budi seseorang itu dilihat dari tingkah lakunya, perilaku dan akhlaknya gitu. Nah, menurut saya. Jadi ini kalau kita kembalikan lagi ke manusianya seperti itu. Tapi kalau kembali ke sistem protokol ya tetap bagaimanapun kita bicarakan seperti itu, Pak. Jadi pembenahan sosial berskala besar seperti itu saya. Jadi penari yang berbahagia. Betul. Jadi ada istilah yang memang ke depan harus kita perlu untuk terus kita kembangkan. Jadi kalimatnya tetap kata-katanya tetap PSBB ya. Hanya P-nya itu pembenahan ya. Berskala pembenahan sosial berskala besar gitu kan. Supaya kita menjadi winning gitu Pak. Supaya kita menjadi pemenang. Iya. Ada Covid tapi kita nggak kena Covid, gimana caranya gitu. Iya. Nah, ini malah jadi inspirasi nih, moga-moga nanti ke depan protokol yang harus ditetapkan sudah ada, dan mungkin kita bisa hadirkan teman-teman yang memang kemungkinan bisa lebih banyak cerita tentang protokol-protokol itu. Betul. Ya. Dan memang para pendengar yang berbahagia, yang tetap harus kita pahami adalah kalau boleh hari ini kita resumkan bahwa kita memang harus pahami yang namanya new habit, new normal ini kita tetap bersama COVID gitu ya. Betul. Hanya saja kita harus jadi winnernya, jadi winningnya. Jadi kita harus jadi pemenang. Untuk jadi pemenang pasti ada syaratnya. Betul. Makanya jangan sampai nanti ada orang mengatakan new normal, jadi kalimatnya wes normal gitu kan. Nah, itu berarti jadul itu. jadi before COVID lagi. Urip ning zaman bahula itu namanya. Iya. Nah, ini edukasi ini nampaknya perlu nih, sehingga saya pun punya ide nih Bu Ika kepada. Mungkin suatu saat kita lewat Irama FM kita akan sampaikan nih biar diikuti oleh seluruh jajaran gugus gitu ya. Betul Pak. Dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa lewat streaming kan, mungkin kita bisa cerita lebih banyak lagi. Baik, mungkin itu Mas Yuda penari malam hari ini bincang-bincang BIM bersama Inner Motivation. Dan kalau mungkin perlu dilanjut minggu depan, Bu Ika mungkin masih sedia? Boleh, Alhamdulillah ya. Terima kasih. Kita terus bisa belajar, dan sekali lagi para pendengar Ramahem, kalau satu saat kita hadir, silahkan mungkin bisa share, entah itu pertanyaan atau mungkin juga informasi, agar kita bisa terus belajar untuk menjadi semakin lebih baik. Mungkin itu dari kami, terima kasih, dan waktu kami kembalian ke Mas Yuda, silahkan. Ya, terima kasih sekali para pendengar Rama FM dan juga para pemandu dialog ya, para narasumber maksud saya ya. Bapak Dr. Andes, Pak Bram Prasetyo Ahmad, dan Ibu Dr. Ika Endah Lestari Ningsi SPKJ MKes. Nah, ini terima kasih sekali yang udah mengangkat topik aspek medis dan psikologis terkait penanganan COVID-19 nih, mengedukasi sekali dan memberikan kita inspirasi mengenai apa itu COVID-19. Nah, terima kasih sekali pendengar yang udah bergabung bersama saya Uda Pradana dan narasumber. Semoga bermanfaat tema yang kita bawa. Nah, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau salah-salah kata, ya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.